Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu toran para pecinta tanduran, sobat tani dan dulur-dulur tani dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberikan segala nikmat, utamanya nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga dapat beraktivitas di rutinitas kita seperti sedia kala bertani. Oke bos, untuk dulur-dulur yang dalam kondisi sakit bos ya, doakan tetap diberikan kesembuhan, cepat-cepat diberikan kesembuhan, cepat sehat, cepat kerja lagi, cari nafkah, cari rezeki yang halal barokah. Oke, dan kali ini aktivitas kali ini bos, kita berada di lahan jeruk madu. Yang satunya bos yang umur 3,5 tahun, dan aktivitas pada pagi hari ini kita lakukan pemupukan susulan. Nah itu bos, alhamdulillah untuk pemupukan kimia sudah selesai, tinggal kita tabur dengan pupuk organik kuhe kambing yang di karung-karung itu bos ya. Nah ini bos, takaran per pohon saya buat 0,75 atau 3/4 kg, dan untuk pupuk yang saya gunakan tetap bos ya, kali ini saya gunakan dua saja bos, organik. Saya gunakan pupuk subsidi dan non subsidi. Untuk pupuk subsidi tetap saya gunakan NPK Ponska, dan untuk pupuk non subsidinya saya gunakan NPK Poster dari DGW. Sasaran kita tetap ke buah bos ya, tujuan kita tetap ke buah, sehingga ini saya fokus ke N dan juga K, nitrogen dan juga kalium. Untuk kalkulasinya, persentasenya, ini saya campur satu sak atau 50 kg NPK Ponska dengan 50 gram NPK DGW Poster, sehingga nanti untuk kalkulasi persentase dari kandungan NPK nya kita dapat nitrogen kemarin saya hitung sekitar 13,5, kemudian fosfatnya kita dapat 8%, dan juga kaliumnya kita dapat 17%. Untuk perhitungannya seperti di video saya yang kemarin bos ya, dan step-stepnya juga sama bos, sama seperti di video-video saya sebelumnya. Silahkan ditonton bos ya, dibuka playlist di pemupukan rutin atau pemupukan jeruk madu di playlist video saya. Nah fokusnya kita ke daun dan ke buah bos, karena sudah reming-reming, udah mau kuning ini bos, ntar lagi kita panen. Oke bos, silahkan simak step-stepnya ya. Pembuatan lubang, kemudian cek pH, jangan lupa cek pH, kemudian nanti pemupukan kimia kita tutup dengan pupuk organik kuhe kambing, dan juga kita tutup lagi tipis-tipis dengan tanahnya yang sudah kita keruk seperti ini. Oh satu lagi bos, karena kita ini sudah di akhir-akhir musim hujan ya, musim pancaroba, jadi ini hujan sudah sedikit reda, sudah sedikit berkurang, jadi kita tidak bisa prediksi hujan itu turunnya kapan. Kalau kita lakukan pengairan eman-eman bos ya, kalau tanahnya sebenarnya masih basah ya, tapi untuk pelarutan pupuk itu kurang maksimal. Jadi saran saya, jangan lupa lihat informasi dari BMKG bos, kita lihat cuaca terkini, karena kita sudah di musim-musim pancaroba, hujan tidak bisa diprediksi. Ini alhamdulillah kemarin saya lihat di BMKG hari ini area Malang dan sekitarnya itu cuacanya adalah hujan berawan. Nah kita lihat ini ya, ini masih pukul 10 pagi bos, sudah mendung seperti ini. Mudah-mudahan nanti sore terjadi hujan ya, turun hujan, sehingga nanti pupuknya cepat hancur terkena air hujan, dan cepat terserap oleh tanaman kita. Bos, kondisinya saat ini seperti ini. Nah,
seperti ini bos. Dan alhamdulillah kemarin juga saya sempat lakukan penyemprotan. Kemarin sempat saya gunakan ZBT bos ya. Sedikit saya ulas tentang ZBT bos, karena ZBT itu ada berbagai macam bos ya, jangan salah gunakan ya, jangan salah fase juga. Ada ZBT yang sifatnya untuk mempercepat, terutama mempercepat pertunasan, kemudian pertumbuhan akar-akar serabut seperti itu, dan juga ZBT yang menghambat pertunasan. Nah, itu ada fungsinya tersendiri dan untuk fase-fase tersendiri. Seperti untuk ZBT yang biasanya saya gunakan ZBT atonik di fase vegetatif bos ya, yang fungsinya untuk mempercepat pertumbuhan tunas-tunas baru dan juga akar-akar serabut. Makanya untuk ZBT atonik saya gunakan di fase vegetatif supaya untuk mempercepat pertumbuhan tunas gitu bos ya. Dan untuk ZBT yang berfungsi untuk menghambat pertunasan itu kita gunakan di fase-fase pembesaran buah seperti ini. Kalau biasanya saya pakai, kemarin saya pakai dari golongan azol bos ya. Yang menghambat pertunasan itu adalah ZBT dari golongan azol. Misalnya dari jenis bahan aktif difenokonazol. Kemarin saya pakai merek apa itu dari DGW juga, merek Explore. Nah, itu fungsinya adalah untuk menghambat pertunasan sementara bos ya. Jadi untuk golongan azol, terutama difenokonazol ya, itu bisa menghambat pertunasan antara 2-3 minggu, sehingga nantinya nutrisi yang terserap itu bisa fokus langsung ke buah, tidak fokus ke pertunasan. Jadi jangan sampai salah gunakan ZBT bos ya. Kalau di fase pembuahan kita pakai ZBT dari jenis azol, khususnya difenokonazol. Itu bisa memperhambat pertumbuhan tunas antara 2-3 minggu, nutrisinya langsung fokus ke buah. Kalau kita di fase vegetatif jangan pakai azol bos ya, yaitu menghambat pertunasan tentunya. Dan untuk ZBT dari golongan azol itu biasanya double di fungisida bos ya, rata-rata di fungisida plus ZBT seperti skor itu ya, skor, indukor, kemudian Amistar Top seperti itu. Nah, saya cari yang harganya sedikit miring saja. Yang penting fungsinya bos ya, fungsinya menghambat pertunasan, kemudian fokusnya ke buah. Tapi jangan sering-sering bos, kita lakukan penyemprotan maksimal 2 kali saja ketika di masa pembesaran buah. Jangan sering-sering pakai azol. Kalau kita sudah pakai fungisida azol plus ZBT, nah mankosepnya kita pending dulu, kita pakai ZBT itu aja, pakai fungisida plus ZBT dulu aja, mankosepnya kita pending dulu supaya menghemat juga untuk pengeluaran kita. Nah, seperti ini bos, sudah terlihat bos ya. Nanti kita tutup dengan pupuk kandang, buih kambing, kemudian kita tutup lagi dengan tanah. Oke bos, mungkin cukup sekian dulu ya, sedikit tips dan video dari saya. Silakan dulur-dulur simak video dan step-stepnya seperti di video-video saya terdahulu ya. Terima kasih dulur-dulur sudah menyempatkan waktu menyimak dan menonton video saya awal sampai akhir. Semoga saja bermanfaat. Tetap semangat bertani, jangan dikasih kendor. Salam satu terang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.